Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda Puspita dari jurusan Penyeskarsera NIM 210860 dan teman saya Raudatul Ulia dari program studi psikologi dengan NIM 2101071. Baiklah, di sini akan dipresentasikan oleh Ulia. Kami persilakan. Baiklah, saya akan membacakan hasil diskusi kami. Yang pertama, konsep agama. Konsep agama bisa dibagi menjadi dua. Yang pertama, konsep agama secara etimologis. Secara bahasa Sanskerta, agama berasal dari kata a, berarti tidak, dan gama berarti kacau, kocar-kacir atau berantakan. Jadi agama dapat diartikan kondisi yang tidak kacau, tidak kocar-kacir, tidak berantakan, atau adanya norma atau aturan-aturan untuk mencapai tujuan tertentu. Adapun menurut bahasa Latin, yaitu religion berarti mengembalikan perjanjian, diperhatikan dengan seksama. Jadi agama adalah tindakan manusia untuk mengembalikan perjanjian atau memperbaiki hubungannya dengan Sang Pencipta. Adapun menurut bahasa Arab, yaitu din, berasal dari kata dana, yadinu, dinan, berarti tatanan, sistem atau tata cara hidup. Jadi din berarti tatanan kehidupan. Yang kedua, konsep agama secara terminologi. Agama adalah norma atau aturan yang merupakan suatu tatanan kehidupan, juga bagaimana tata caranya hidup yang paling baik sebagai manusia dalam hubungannya dengan Tuhan dan sesamanya. Adapun unsur-unsur agama, 15 abad yang lalu, Islam di bawah pimpinan Rasulullah SAW dengan jumlah minoritas mampu menembus ke berbagai penjuru dunia. Maka perangkat kekuatan Islam harus disusun, yaitu ketujuh unsur kekuatan Islam adalah yang pertama unsur akidah sebagai fundamen dan penentu arah, yang kedua unsur ibadah, ibadah khusus seperti sholat, puasa, zakat, haji, dan ibadah umum. Yang ketiga, unsur akhlak, mencontoh Nabi yang menjadi suri teladan akhlak mulia. Yang keempat, unsur ukhuwah, persaudaraan yang diikat oleh akidah Islamiyah. Yang kelima, unsur ekonomi, sebagai kelengkapan dan pendukung dalam kehidupan. Yang keenam, unsur jihad, tidak hanya identik dengan perang, tetapi menggunakan harta untuk agama. Yang ketujuh, unsur persatuan demi melahirkan kekuatan yang kokoh. Adapun fungsi agama, agama Islam ataupun agama lain merupakan tongkat untuk penunjuk jalan bagi orang-orang yang buta akan nilai-nilai moral dan norma-norma agama yang berlaku di masyarakat. Dengan memiliki agama, seseorang akan selalu berada pada jalan kebaikan dan kebenaran yang dapat menguntungkan diri sendiri ataupun orang lain. Adapun konsep agama Islam. Agama Islam dalam istilah bahasa Arab disebut dengan dinul Islam. Dinul Islam berasal dari dua kata, yaitu din dan Islam yang berarti tunduk, menyerah, patuh, selamat, dan damai. Jadi, agama Islam dapat berarti senantiasa tunduk, patuh, dan menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun makna dari kata terlihat dan terbukti pada alam semesta, secara langsung maupun tidak langsung. Alam semesta adalah Islam. Dalam arti kata alam semesta, menyerahkan diri kepada sunnatullah atau hukum Islam, seperti matahari terbit dari timur dan terbenam di barat yang berlaku sepanjang zaman, karena dia menyerah atau Islam kepada sunnatullah yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian, Islam mengandung pengertian sebagai serangkaian peraturan yang didasarkan pada wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para nabi atau rasul untuk ditaati dalam rangka memelihara keselamatan, kesejahteraan, dan konsep agama Islam yang berarti perdamaian bagi umat manusia yang termaktub dalam kitab suci. Islam merupakan satu-satunya agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia melalui para nabi atau rasulnya, mulai dari Nabi Adam alaihi salam hingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Adapun karakteristik agama Islam di antaranya, yang pertama, Islam mengajarkan kesatuan agama. Artinya, seluruh ajaran agama Islam yang diturunkan oleh Allah kepada para nabi atau rasulnya menyatu ke dalam ajaran Islam yang dibawa Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, Islam mengajarkan kesatuan politik. Artinya, Islam mempersilakan penganutnya untuk membentuk kelompok atau organisasi dengan berbagai kepentingannya masing-masing. Namun demikian, yang harus menjadi tujuan utama dari kelompok-kelompok itu adalah untuk menegakkan agama Islam. Yang ketiga, Islam mengajarkan kesatuan sosial. Artinya, Islam tidak membedakan latar belakang sosial yang ada di tengah-tengah masyarakat, baik keturunan, ras, gender, warna kulit, maupun hal lainnya. Yang keempat, Islam merupakan agama akal dan pikiran. Artinya, semua ajaran Islam sangat rasional dan dapat diterima oleh akal atau pikiran manusia. Tidak ada satupun ajaran Islam yang bertentangan dengan akal manusia, meskipun banyak ajaran rasional Islam ini karena keterbatasan ilmu yang dimiliki. Sekian penjelasan dari saya dan dilanjutkan oleh Amanda Puspita. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Uya. Selanjutnya yang kelima, Islam adalah agama fitrah dan kejelasannya. Artinya, seluruh ajaran Islam sesuai dengan potensi-potensi bawaan manusia yang sudah ada sejak dilahirkan oleh sang ibu. Yang keenam, Islam adalah agama kebebasan dan persamaan. Artinya, Islam benar-benar memberikan ajaran pembebasan dari belenggu kejahiliahan dan perbudakan sesama manusia. Islam adalah agama umat manusia seluruhnya. Artinya, Nabi Muhammad SAW membawa Islam untuk seluruh umat manusia di muka bumi ini, dimanapun datangnya. Ketika seorang memeluk Islam, berarti ia adalah umat Nabi Muhammad SAW. Yang kedelapan, yaitu Islam tidak memisahkan urusan agama dengan negaranya. Artinya, Islam tidak memisahkan secara khusus masalah-masalah negara dengan masalah agama. Islam menetapkan hak-hak asasi manusia. Seluruh hak asasi manusia dijamin dalam Islam, begitupun kewajiban yang diatur oleh Islam. Perbedaan agama Islam dan Indonesia. Perbedaan agama Islam dengan agama lainnya adalah sebagai berikut. Islam tidak merupakan agama samawi. Yang kedua, agama selain Islam ada juga termasuk samawi, ada juga yang tidak agama arhadi. Adapun yang termasuk agama samawi seperti Kristen, ajaran hampir dengan Islam yaitu mengkawitkan Allah. Hanya saja agama termasuk bukan untuk seluruh alam, akan tetapi hanya untuk Bani Israel saja. Sedangkan agama arhadi adalah agama yang bukan dari Allah, adapun ajaran bagus juga. Jika Islam mempercayai Tuhan sebagai Maha Pencipta alam semesta ini dan menampilkan keesaannya dengan kata-kata yang amat bersahaja. 4. Islam percaya bahwa tidak ada kontradiksi antara perkataan Tuhan dengan perbuatannya. Dan Islam juga tidak menemukan pengakuan yang kosong maupun ataupun memaksa kita mempercayai sesuatu yang tidak akan mengerti. Yang keenam yaitu Kitab Wahyu Islam Al-Quran. Itu unik membedakan wajah agama dari agama-agama lainnya. Kendali musuh-musuh Islam berupaya secara berpadu selama berabad-abad. Mereka tidak mampu menyamai bagian kecil sekalipun daripada kitab. Dan Islam rahmatan lil alamin. Sebenarnya bukan hal baru, basisnya sudah dalam Al-Quran dan hadis, bahkan telah banyak diimplementasikan dalam sejarah Islam, baik pada abad klasik maupun pada abad pertengahan. Secara etimologis, Islam berarti damai, sedangkan rahmatil alami berarti kasih sayang bagi alam, kasih sayang bagi semesta alam. Apa yang dimaksud dengan Islam rahmatan lil alamin adalah Islam yang menghadirkan di tengah kehidupan masyarakat mampu mewujudkan kedamaian dan kasih sayang bagi manusia maupun alam. Sekian, terima kasih. Nah, itulah presentasi dari kelompok 2, Pendidikan Agama Islam. Kami berdua mohon maaf jika banyak kesalahan kata
perbuatan ataupun salah apapun itu dimohon maafkan. Saya Amanda Puspita dan teman saya Rodotul Yulia mohon pamit undur diri. Kami berdua ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.